Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini kita masuk di sesi sip ya. Sesi ngobrol asumsi maksudnya. Ini ada sebuah pertanyaan ya. Waktu Mang Adun bikin video ngobrol santai malam minggu ya, dari Pak Gung aja. Mang Adun mohon infonya, Penetro kira-kiranya ke depannya bakal bisa dicairin nggak ya, mohon pencerahannya. Oke, maksudnya dicairin itu kan ya bahasa sehari-hari lah ya, bahasa umum yang pastinya kita tahu, yang artinya itu bisa dicairin ya jadi uang gitu kan. Itu ya, jadi uang fiat dan jadi kebutuhan sehari-hari, mungkin seperti itu maksudnya. Nah, di sini juga Mang Adun sempat jawab, kalau dijawab di sini kayaknya agak susah Pak. Gimana kalau kita buatkan video di sesi ngobrol asumsi? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, tapi pasti komentarnya bakal saling balas karena cukup panjang pembahasannya. Nah, kenapa gue sekarang itu nanya dulu ya? Setiap ada komentar ya bisa dikatakan nggak asal comot ya, karena waktu itu pernah kejadian waktu Mang Adun bisa dikatakan dalam keadaan terpojok lah ya. Akhirnya sebuah komentar Mang Adun angkat, dan nggak taunya yang komentarnya diangkat tuh nggak setuju mungkin ya, gitu loh, untuk dijadikan penguat atau saksi lah gitu di waktu yang itu loh. Mang Adun jadi mau bahas atau mau nyebut masalah itu kayaknya gimana gitu. Buat yang udah lama stay di channel Mang Adun pasti tahu lah ya maksudnya. Nah, jadi Mang Adun kesini semakin hati-hati ya gitu. Karena apa? Karena kalau ya setuju ya nggak apa-apa, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa ya, paling balas-balasan komentar di komentar aja. Nah, tapi dengan adanya ngobrol seperti ini, kalau gue katakan sih ngobrol gitu, karena apa ya, karena ngobrol seperti ini kalau kata gue sih lebih asik gitu. Itu sih terserah, monggo saja kalau ada yang mau nanya ada apa, cuman tetap gue bakal izin dulu ya tuh. Nah, terus katanya Mas Gung aja itu ya, Mang Adun boleh bikin konten videonya biar lebih enak loh. Malah kata Pak Gung ini biar lebih enak ya katanya gitu. Dan tenang, kalau udah ada gambaran ke depannya, saya sih mau per koinnya ke depannya harga berapa aja ya disyukuri, tapi kan sekarang ini masih teka-teki begitu, apa kedepannya nanti bisa dicairin gitu ya, maksudnya koinnya itu. Oke. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama, seperti yang sering Mang Adun katakan, ada dua keuntungan bagi siapa yang mau bertanya ya. Itu yang pertama, itu akan menjadi sebuah pengetahuan untuk dirinya pribadi dan juga akan menjadi pengetahuan untuk yang lainnya. Itu ya, dan jelas gitu, itu nanti bakal jadi kebaikan terus kesananya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini asumsi pribadi Mang Adun aja, jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Gung ini ya jawabannya gitu. Karena ini pun asumsi Mang Adun menurut beberapa sumber dan menurut pengetahuan yang selama ini Mang Adun ambil lah, banyak baca, banyak menginformasikan soal Penetrok atau koin Penetrok gitu. Jadi berdasar, intinya seperti itu ya, nggak walaupun asumsi tapi nggak asal ngecep disebutnya, nggak asal ngomong lah, nggak asal ngasumsi gitu. Nah, ini kita sebenarnya gini,
Kalau masuk ke channel Mang Adun, terus kita coba masuk di playlist, itu sebenarnya udah banyak banget pembahasan soal, ya itu tuh banyak banget tuh. Ada yang bahas soal informasi Network, terus ruang moderator, banyak lah. Nah, kalau khusus soal harga ya atau bisa dicairin enggak, itu adanya di koin ya. Apa mana nih? Ada di sini. Nah, pokoknya ini nih, yaitu pembahasan koin Network gitu. Jadi ini kan kita lagi ngomongin koin Network, itu bakal jadi mata uang ya, itu menurut pengetahuan umum ya, walaupun cryptocurrency Network itu bukan cryptocurrency pada umumnya. Ini seperti itu, yaitu sebagai fungsinya mata uang digital ya. Nah, di sini udah banyak banget Mang Adun bahas. Kalau ada yang mau ngecek-ngecek, silahkan saja. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Simpel Mang Adun mah ya. Nah, terus ini Mang Adun, pertanyaan dari Pak Agung ini ngingetin ke sebuah komentar atau beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Dorisin. Di sini cuman Mang Adun ambilkan kutipannya saja ya. Ini udah Mang Adun potong ya. Nicholas berkata, ini udah pernah nih udah pernah di share ya, cek lagi mungkin kalau yang masih ingat ya syukur gitu. Ini katanya Dorisin, Nicholas berkata harga Pi dibuat oleh para perintis. Ya itu betul. Saat kami memberdayakan GCP ke dalam ekosistem, kami akan menarik semua perusahaan besar dan investor untuk bergabung sendiri. Jelas ya, bergabung sendiri karena Pi itu memiliki daya tarik ya. Kita tidak perlu meyakinkan dengan kata-kata. Katanya, kami yakin dengan fakta. Iya betul, komunitasnya besar gitu kan. Ini adalah pengguna komunitas yang paling kuat dan ekosistem yang matang yang dapat mendukung semua rantai produk, dan rantai ini dapat menggunakan Pi sebagai mata uang di komunitas. Ini akan menguntungkan ekonomi dunia. Mari dukung GCP. Oke. Nah, berhenti di sini dulu. Yaitu Mang Adun jelas banget, udah sering banget menginformasikan banyak terjadi transaksi peer to peer dan peer to aplikasi ya, seperti Edi Kabas ya, YouTuber Amerika kalau tidak salah. Beliau itu sering banget transaksi ke Amazon. Terus kayak Jatin Gupta juga di Pigeon Mall sering banget. Yaitu kalau masalah harga ya, untuk saat ini kita tahu harganya belum GCP semua gitu loh. Jadi masih ya ada yang 1 Pi, ada yang 10 Pi dan seterusnya ya gitu. Ya itu cuman tinggal suka-suka kita aja, suka sama suka gitu. Kalau misalkan kita setuju dengan harga, misalkan sepatu itu 10 Pi, ya udah jadiin gitu. Kalau nggak setuju ya nggak usah gitu. Cuman kan kita tahu 1 Pi itu berharga juga gitu kan. Itu sayang gitu, 1 Pi aja sayang, walaupun ya kita misalkan punya Pi ratusan gitu kan. Cuman kan di sini Mang Adun akan masuk di pembahasan ya. Kita mulai. Di sini ada Drawpad. Nah, kita masuk ke sini aja. Mang Adun udah apa sih disebutnya? Oh, nggak bisa, coba sebentar. Nah, Mang Adun sempat berpikir ya, karena kan mut-mutan sebenarnya udah pengen dari kemarin, dari tadi siang, karena moodnya belum pas ya, jadi ya udah nanti saja. Nah, ini karena udah enak banget moodnya, Mang Adun udah menyiapkan setidaknya itu 4 jawaban ya, 4 pembahasan. Anggap aja ini proyektor. Oke. Jadi gini, jawaban yang pertama, misalkan Mang Adun jawab nggak bisa ya, nggak bisa dicairin ya, cairin. Oke. Nah, kenapa kan gitu? Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Ini yang nomor 1, nggak bisa ya. Kenapa? Karena peer to peer itu atas persetujuan kedua belah pihak. Oke, kalau memang mau peer to peer atau peer to aplikasi.
itu kedua belah pihak. Kalau kita bahas satu persatu nih, nggak bisa. Karena apa? Misalkan diperjualbelikan di bursa atau exchange, itu nggak bisa. Ini yang pertama ya, pembahasan pertama itu nggak bisa. Oke, pembahasan pertama itu nggak bisa. Ini yang pertama nggak bisa ya. Nah, terus di exchange itu kan kita tahu, bahkan Kortim juga melarang menukarnya dengan koin lain ya, itu. Terus menukarnya dengan uang fiat itu tidak boleh ya. Ini dari pembahasan nggak bisa, diingat ya. Nah, terus silahkan kalau ada yang mau nambahin di pembahasan nggak bisa ini, masih banyak sebetulnya. Nah, terus kalau misalkan kita masuk di yang kedua, yaitu bisa ya. Yang kedua bisa dicairin ya, bisa dicairin. Oke. Nah, tentu kita juga bertanya kenapa gitu kan, kenapa bisa dicairin, kenapa ya kan? Kenapa? Karena secara fisik seperti yang sering gue katakan itu, koin Pi itu sama cryptocurrency, koin digital, tapi secara fungsional atau fungsi ya atau maknanya itu mata uang digital. Ini bisa ya, jawaban yang kedua. Oke, jawaban yang kedua atau pembahasan yang kedua ya. Ini jawabannya bisa. Dan yang kedua ini lebih meyakinkan. Karena apa? Karena sudah banyak banget transaksi. Yaitu ya monggo lah, silahkan cek-cek di YouTube. Yang lain juga pasti udah banyak banget, atau di informasi yang lain juga ya. Baik itu secara peer to peer atau peer to aplikasi ya. Itu. Ini jelas. Kalau kita masuk ke bahasa bisa ya, itu bisa. Terus kalau misalkan masuk ke pembahasan yang ketiga, nah ini ke pembahasan yang ketiga terbilang cukup simpel, yaitu bahasa dicairin itu kan apa namanya ya, jadi uang lah gitu. Maksudnya Pak Agung itu mungkin seperti itu ya gitu. Yang ketiga ini jadi uang. Jadi uang ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu kan yang jadi masalah ya. Pak itu caranya gimana? Kita pengen nyairin tapi tanpa melanggar Kortim. Oke? Itu jelas ya. Nah, caranya yaitu dengan cara peer to peer. Peer to peer ya, dengan cara peer to peer atau peer to aplikasi. Contoh banyak lah, udah banyak contoh, tapi di sini Mang Adun akan coba untuk masuk ke Twitter dan kita bisa lihat langsung. Mang Adun juga udah sempat izin ya, udah sempat izin ke yang diposting di sini ya. Oke, media. Nah, di media ternyata. Sorry ya. Nah, ini ya kita masuk ke pembahasan. Ini gue udah pernah izin sama Pak Iwan yang menggunakan kacamata itu ya. Itu ketua tim referral dari gua ya. Terus saudara gua itu Odoy, itu yang punya Basecamp. Nah, ini memenuhi panggilan Kortim, caption gue seperti itu ya. Dan di sini ini bisa kita lihat, ini sudah di depan gua. Nah, yang motoin siapa? Gue pribadi yang motoin ya, gue sendiri. Di sini itu bisa kita lihat Opjeng ya, Cita Rasa. Nah, ini menggunakan peer to peer. Ini yang dimaksud peer to peer. Jadi Pak Odoy ini kan punya produksi opak jengkol ya kan. Nah, karena ingin memenuhi panggilan Kortim yang disuruh belum perbanyak transaksi ya, yang menggunakan harga GCP khususnya, akhirnya yaitu apa saja yang kita punya kita keluarkan ya gitu. Itu kontribusi gitu loh, kontribusi. Nah, Pak Iwan ini yang jadi penerimanya atau membeli dengan Pi
Itu. Oke, dan sangat setuju gitu. Karena apa? Dengan pi yang tidak sampai 1 pi itu dapat harga opak ini ya. Ini kalau misalkan diuang piatkan atau dicairkan, ini kalau tidak salah kisaran 20.000. Nggak besar memang gitu. Coba tapi kalau misalkan ada 100 pak udah 2 juta ya gitu loh. Nah tinggal kalkulasikan itunya saja, koin pi-nya gitu. Nah ini real gitu. Nah ini yang tadi gue maksud di poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga nih, itu kan jelas udah Pak Iwan ini udah dapat opak ini gitu kan, dengan hasil peer to peer. Yang mau gue bahas waktu itu, ini bahasa dari Pak Iwan sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa peer to peer gitu, baik itu secara komunitas, baik itu secara perorangan gitu kan, syukur-syukur secara global ketika open mainnet dibuka. Oke, kita mau barter dengan jasa atau dengan barang apa itu, misalkan ini kecilnya saja dengan opak jengkol gitu. Kalau misalkan dengan opak jengkol ini kita bisa dapat opak jengkol dengan koin pi, nah otomatis opak jengkol ini nanti bisa kita uangkan, jual lagi aja. Ini kecilnya ya, syukur-syukur kalau misalkan kayak showroom gitu kan, itu bisa mengeluarkan betul mobil gitu kan. Nah ya udah kita barter aja dengan mobil, koin pi-nya itu gitu loh. Ini bahasa dari Pak Iwan ya, gampang caranya gitu, yaitu ketika sudah dapat mobil tinggal kita jual gitu. Mau dijadikan uang gampang. Itu jawaban di nomor pembahasan nomor 3 ya. Ini yaitu jawaban masih seputar bisa gitu. Nah terus ini kok ada iklan. Terus untuk masuk ke yang keempat, ini yang 3 udah jelas belum nih? Yang pada intinya itu dengan persetujuan kedua belah pihak. Karena sekarang yang cuman bisa berlaku itu peer to peer dan peer to aplikasi. Oke, dan belum secara global dan open mainnet karena harganya itu belum semua GCP ya. Nanti kalau misalkan sudah open mainnet, mudah-mudahan harga GCP itu jadi ya sudah, itu udah berjalan dengan sepenuhnya. Mungkin semua orang seperti kata Dr. Nicholas Kokalis, yang sudah menghapus pi itu suatu saat akan kembali, katanya seperti itu gitu loh, saking berharganya pi. Oke, jelas ya. Nah terus kita masuk ke yang keempat ya, pembahasan yang keempat. Apa pembahasannya? Pembahasan yang keempat yaitu kalau misalkan koin pi itu bisa dicairkan ya, itu yang tadi pembahasan yang nomor 3. Tapi di sini pengertiannya beda. Kita barter ya, barter di yang keempat nih ya, yang keempat barter. Nah ada asumsi yang mengatakan kalau misalkan kita sudah barter, punya misalkan punya mobil ya, terus punya makanan, punya apa lagi? Punya rumah ya. Terus semualah apa yang kita inginkan tuh bisa. Gitu kan. Lah kalau kita misalkan bisa apa saja, ya kenapa harus diuangkan gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu kan. Nah ini baru yang keempat, tambahannya ada 2 tambahan lagi mungkin. Itu kalau misalkan masuk ke pembahasan yang kelima ya, itu kabarnya Pi Network akan memiliki Pi Exchange sendiri, exchange ya. Dan gue ini nggak tahu karena belum ada pembahasan lebih lanjut. Oke, seperti kemarin ada dompet multi sig ya, multi sig itu juga masih dalam rencana core team. Terus itu jelas ya udah ya, ini nggak apa-apa lah, panjang aja. Terus kalau misalkan masuk ke pembahasan nomor 6
ini pembahasan nomor 6 ya. Ini intinya semua kembali ke pioner. Mang Adun cuma bisa bilang seperti itu. Misalkan Pak Agung nih, maksudnya kok kembali ke saya? Bukan begitu, Pak. Jadi gini, makanya tadi diciptakan oleh perintis katanya Dr. Nicholas Kokalis ya. Maksudnya begini. Jadi kalau misalkan Pak Agung punya lawan, punya teman, itu atas persetujuan gitu. Kalau misalkan Pak Agung nanya untuk kedepannya ya, untuk kedepannya, nggak usah untuk kedepannya, Pak. Ini poin penting ya di nomor 6 ini. Sebenarnya nggak usah untuk menunggu kapan cairnya, nggak harus ya. Ini di pembahasan nomor 6 nih. Nah, maksudnya besok saja bisa kalau mau dengan harga konsensus peer to peer, ada lawannya gitu loh Pak Gung. Ya bisa dipahami ya gitu loh. Yang pada intinya kalau misalkan Pak Gung mau ya monggo gitu loh, asalkan ada yang mau diajak peer to peer sama Pak Gung ini gitu loh. Karena kalau misalkan dikeuangpiatkan, kabarnya itu akan dibekukan dan merupakan sebuah pelanggaran itu. Jadi kita memilih aman aja gitu untuk sementara ini. Kalau misalkan Pak Agung bertanya bisa dicairin enggak, ya simpelnya itu bisa gitu ya. Kesimpulannya bisa. Yang pasti ada lawan peer to peernya. Oke, ya misalkan peer to peer dengan sepeda motor gitu. Waktu di mana itu ya, Semarang apa di mana itu, ada dengan sepeda motor. Kita dapat nih sepeda motor, bawa pulang, ya kan, jual, jadi duit, kayak gitu. Itu yang penting suka sama suka, gitu loh. Nah, ini kalau misalkan kita ngomong seperti yang Pak Gung katakan tadi, ke depannya ya. Kedepannya ya ini masih tetap tanda tanya. Karena apa? Kalau berfokus ke sini terus, Pak Agung nggak bakal bisa punya uang gitu loh. Karena masih sama-sama nunggu open mainnet. Bahkan ada yang mengatakan salah satu pioners di grup WhatsApp nih ya, ini kan ngobrol asumsi, sampai bilang seperti ini, open mainnet juga sama katanya seperti sekarang ini gitu ya. Bisa peer to peer, bisa peer to aplikasi, cuma bedanya yaitu secara global gitu loh. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, nggak apa-apalah pembahasan. Ya sekarang juga Mang Adun bikin video juga apa ya, nggak bisa setiap hari karena kesibukan. Jadi satu pembahasan juga kalau panjang semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan gitu loh ya. Semoga nih Pak Gung ngerti ya maksud apa asumsi Mang Adun itu. Ini udah dibahas total tadi dari yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6 gitu. Mungkin ada yang ke 7, ke 8, monggo yang lain kalau misalkan mau nambahin ya. Nah itu bisa di komentar. Oke, Mang Adun cukup segini dulu aja. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi kita bahas lagi gitu loh. Nah ini yang bisa Mang Adun katakan merupakan sebuah pengetahuan untuk kita semua dengan ngobrol-ngobrol. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu loh ya. Oke, kesimpulannya tadi seperti itu. Dari yang nggak bisa, kenapa nggak bisa? Dari yang bisa, kenapa bisa? Terus dari yang ketiga tadi secara peer to peer atau peer to aplikasi. Terus yang keempat tadi, ini kesimpulannya ya, yaitu kalau misalkan bisa barter, kenapa harus diuangkan gitu loh. Terus yang kelima tadi sampai ke 6 banyak lah. Kalau misalkan kurang jelas monggo di play lagi aja, diputar ulang ya, diputar-putar nggak ada masalah. Di pas menit keberapanya mungkin ada yang kurang jelas,
Semoga jelas, semoga paham sih. Mang Adun juga ngobrol dengan bahasa sehari-hari, dengan bahasa santai, nggak pakai bahasa etik, nggak pakai bahasa intelek, karena gue nggak bisa. Bukan berarti nggak mau ya, karena emang nggak bisa, bisanya seperti ini gitu loh. Oke, thank you deh buat semuanya ya. Khusus dalam video ini Mang Adun ucapkan terima kasih kepada Pak Gung yang sudah mau bertanya dan memberikan informasi kepada kita semua, menjadikan sebuah pembelajaran, menjadikan sebuah pengetahuan. Ini yang penting di dalam Pi Network. Kalau kata Dorisin, yaitu terus-menerus memberikan pendidikan dan pelajaran tentang Pi Network. Oke, Mang Adun juga nggak lupa ngucapin buat semua yang like, comment, subscribe ya. Buat yang baru gabung, barangkali ada yang baru bergabung di channel Mang Adun, selamat bergabung. Oke, semoga kita semua diberikan sehat, panjang umur selalu ya, lancar rezeki, sama-sama saling mendoakan, diberkahi semuanya. Oke, thank you. Kalau misalkan ada asumsi yang kurang pas, tolong diluruskan seperti biasa ya. Kalau misalkan mau yang ngobrol bareng lagi, bagaimana menurut pioners yang lain, silahkan komen ya. Soal pertanyaan uang Pi itu bisa nggak dicairkan, oke? Bisa atau tidak, monggo komen. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.